Iblis tidak mati, apakah jin bisa mati? Iblis mati ya, bukan tidak mati. Mati, tapi nanti hari kiamat. Bersama dengan hancurnya kiamat, iblis mati. Jadi dia mati. Apakah jin mati? Mati semua. Ya. Jadi semua mati. Ada doa Nabi SAW mengatakan, ya sesungguhnya Allah Qau Maha hidup, jin dan manusia mati. Ada hadis Nabi SAW, doa mereka, beliau begitu. Apa ini? Fatwa Ibnu Taimiyah soal larangan membunuh syaitan. Berarti syaitan bisa mati. Apakah syaitan juga beranak pianak? Sudah saya jelaskan tadi. Kalau masalah fatwa Ibnu Taimiyah melarang membunuh syaitan, saya tidak tahu ini. Saya tidak pernah tahu. Mungkin sebatas ilmu saya ya. Tapi kalau apakah syaitan mati, saya sudah katakan iya. Apakah beranak pianak? Iya. Jadi syaitan itu, jin itu sama dengan kita ini manusia. Menikah, punya anak, ada juga yang berzina, ada yang anak di luar zina, ya seperti manusia. Cuma bedanya kita nggak lihat. Sama dengan Ana masih bingung antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus Ana ikuti? Soalnya Ana pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin, karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara Syafi'iyah, gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 madhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis 1 kitab. Saya punya kitab itu 1, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 madhab sekaligus 1 kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas kita bisa tahu tuh, gitu kan. Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini, karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan. Jadi misal dalam hukum A misalnya kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima madhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan, tanpa menyalahkan madhab. Tapi di sisi lain misalnya ada madhab Hanabila lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 madhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu alam. Nasihat Ustaz tentang keutamaan menuntut ilmu agar kami istiqomah dan tidak melalaikan menuntut ilmu karena terlalu sibuk mencari nafkah dan rezeki. Ilmu ini akhi, ilmu syar'i hukumnya wajib. Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Sekali lagi wajib. Talabul ilm kata Nabi SAW, fariidatun ala kulli muslim. Hadisnya sahih. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama nggak bisa. Baik, saya sibuk cari nafkah Ustaz. Antum tidak bisa hadir majelis ilmu. Banyak fasilitas sekarang. Pasang Walkman di kuping tuh, dengarin. Di HP sekarang nggak usah pakai Walkman. Di HP kalau zaman dulu orang masih bawa tape recorder, ini nggak usah. Mungkin MP3, MP4 sekarang banyak alat, banyak teknologi canggih. Kita tinggal dengarkan. Di kantor lagi istirahat, ini lagi dagang, apa salahnya kalau diputar? Di restoran saya sekarang, saya pasangin parabola, putarin TV Roja, putarin TV Wisol, putarin TV Insan. Anak-anak pegawai bisa nonton, mereka bisa nonton kalau lagi kosong. Putarin tilawah Al-Quran, mereka dengarin. Bisa nuntut ilmu, gitu kan? Jadi masih bisa nuntut ilmu, tidak ada masalah. Di rumah saya bilang sama istri saya, nyalain selalu tuh, baik itu Wisol, baik itu Roja, baik itu Insan, putarin. Jadi maaf teman-teman saudara-saudara muslimah yang membantu kami di rumah itu juga mendengarkan. Jadi mereka sambil kerja mereka dengar manfaat ilmu, harusnya begitu. Karena memang jangan sisihkan ikhwani dan akhwati, jangan lewatkan 1 hari tanpa ilmu. Ini saran saya, karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Nggak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, nggak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan 1 hari tanpa ilmu. Saya sudah pernah berbagi pengalaman kan. Saya kalau lagi pergi pengajian,
2 jam nih, kayak gini saya duduk 2 jam pengajian. Antara perjalanan pun, itu saya gunakan berzikir atau ngulangin Al-Quran, atau saya dengarkan ceramah. Baik ceramah saya sendiri yang sudah ada, atau saya dengarkan ceramah para masyayikh, atau teman-teman da'i yang lain, saya dengarin ceramahnya mereka. Jadi kita isi. Setelah itu saya masuk majelis ilmu, saya ceramah 2 jam. Jadi saya merasa terus tercas tuh. Karena kalau terus kita didampingi dengan ilmu, terus terkontrol gitu kan. Bertambah ilmunya, kita bertambah imannya, lebih semangat beramal soleh. Jadi jangan lewatkan. Jangan lewatkan hari tanpa ilmu. Sekali lagi, dengarin, selalu dengar. Sibukkan diri dengan itu, dari pengajian ke pengajian, dari pengajian ke pengajian. Kalau antum habis dengar ceramah, kemudian pindah ke ceramah yang lain, pasti setannya bisikin, kan tadi sudah pengajian ustadz. Ndak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya mau ceramah lagi. Kadang-kadang kalau orang masih baru ikut pengajian, belum terlalu tertanam iman kan begitu. Tadi kan sudah ada pengajian, sekarang sudah harusnya hiburan, dandut gitu kan. Nah ini jadi masalah ini. Ilmunya terkikis tadi gitu kan. Karena begini, jadi memang harus ilmu. Lebih baik tidak usah berinfak ke seorang pengemis, karena membuat mereka menjadi malas. Lalu berinfak pada masjid yang masih banyak ritual bid'ah, lebih baik tidak usah. Bagaimana menurut Ustaz? Ya itu mungkin juhud beliau ya, ini usaha pribadi barangkali kalau menurut saya ya. Karena dalam Islam, kalau hadis yang kita pegangi riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih, kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu seseorang yang meminta sementara dia di atas tunggangannya, berilah, karena kau lebih mulia. Berarti ada perintah memberi. Mau bagaimanapun keadaan dia di atas tunggangan ini, ulama hadis menekankan berarti dia kaya, dia mampu, tapi dia minta. Hadis Bukhari mengatakan yadul ulya khairum yadis sufla, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Memberi di sini dia fakir atau bukan, tetap ada pahalanya, tetap ada pahalanya. Terlebih lagi kalau imam fakir, tadi hadis-hadis yang sudah saya sebutkan sebelum saya baca pertanyaan, bagaimana Nabi SAW memotivasi para sahabat disuruh sedekah walaupun dia punya 1 kurma bagi 2, kalau ada orang susah bagi 2, kasih gitu kan. Sampai-sampai kalau dia cuma punya 1 butir kurma disuruh bagi 2, kasih orang susah kalau dia lihat gitu kan. Seperti itu motivasi dalam agama. Kalau ada perkataan seorang ustadz, dia mengatakan bahwasanya tidak usah memberi karena melatih pengemis untuk terbiasa. Dari mana dia punya jaminan si fakir yang sedang minta itu, yang mengemis itu memang bisa bekerja? Bukankah sekarang, saya tanya ikhwani, bukankah sekarang banyak sarjana menganggur? Bukankah banyak orang yang fisiknya masih sehat mau bekerja jadi pembantu rumah tangga nggak diterima? Banyak sekali gitu kan. Saya temui kemarin menjelang lebaran di depan tempat saya di Condet itu, banyak sekali orang, kesian satu keluarga dengan istrinya dengan anaknya pakai gerobak sampah keliling. Saya kira tadinya ngangkat sampah. Saya tanya, bapak mau ngangkat sampah? Oh enggak, saya hanya jalan-jalan sama istri anak saya. Maksudnya kalau ada sesuatu dia dikasih, dia terima. Dan apa yang dikasih, makanan kah, pakaian kah, ditaruh di gerobak sampahnya itu. Itu kalau kita lihat fisiknya masih kuat, suaminya masih kuat, istrinya kuat, anak-anaknya semua pintar-pintar, ada jalan. Tapi buktinya nggak mungkin, saya yakin kalau mereka dapat kerjaan mereka mau kerja seperti itu. Kotor-kotoran untuk apa gitu kan? Pasti orang manusia tidak senang. Tapi begitulah, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi jangan kita tarik potensi yang sedang ada atau kelebihan yang sedang ada pada diri kita berarti semua orang sama gitu. Kita bisa melamar kerja dapat kerja, berarti semua orang bisa melamar dapat kerja. Buktinya banyak orang yang ditolak melamar kerja gitu kan, banyak. Jadi kita nggak bisa tahu. Makanya dalam Islam hukumnya hukum zahir yang kelihatan. Ada orang minta, kasih aja. Oh dia menipu nanti Ustadz, itu urusan dia sama Allah. Karena Allah nggak mentaklif kita, nggak membebankan kita sampai pada tingkat menilai dia ini bohong atau enggak. Nggak ada urusan sama kita itu. Saya sudah pernah kasih contoh. Sekarang di majelis kita ini tiba-tiba ada orang datang bawa proposal masjid. Nih, masjid butuh 100 juta. Kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu orangnya nipu, nggak mau masjid. Kita rugi? Demi Allah enggak, sama sekali enggak. Kita tetap dapat pahala sesuai dengan niat kita mau masjid. Allah akan kasih itu. Dianya dihukum karena menipunya, gitu kan? Jadi nggak ada celah kita temukan untuk tidak memberi orang. Allahu a'lam. Ada satu pendapat memang, ada satu saran ulama, kalau ketahuan orang itu ahli maksiat, jelas-jelas uang itu akan dipakai pada maksiat kepada Allah, perbuatan bid'ah atau dia melakukan perbuatan syirik, atau misalnya memang dia minta uang untuk minum khamr, jelas-jelas kita tahu dia pakai mabuk, nah itu boleh ditolak kalau kita tahu ya. Tapi kalau kita nggak tahu secara zahir, orang datang minta, kasih aja, nggak usah lihat
ya bagaimana penampilan dia. Itu yang saya tahu, Allahu a'lam. Kemudian tadi kalau dikatakan berinfak kepada masjid yang di dalamnya banyak ritual bid'ah, lebih baik tidak usah. Mungkin lebih baik, Allahu a'lam. Kalau kata-kata lebih baik mungkin ya. Tapi saya sarankan seperti tadi, hukum zahir. Kita masuk ke masjid, kita nggak tahu masjid ini jalanin sunnah atau enggak, atau banyak bid'ahnya atau enggak. Udah, celengan masjid lagi lewat, kita mau bersedekah, sedekah aja. Kecuali jelas-jelas kita tahu ada pelanggaran, tidak boleh dibantu, tidak boleh didukung gitu kan. Tapi hukumnya hukum zahir semua, kelihatan, yang kelihatan depan mata itu yang kita. Saya pernah menemukan kasus kurang lebih seperti ini Ustaz. Seseorang ingin mendapatkan ilmu kebal, kesaktian, maka oleh gurunya ditransfer tenaga dalam dan diberikan jin muslim sebagai pendamping. Lalu untuk mempertahankan kesaktiannya, guru tersebut menginformasikan bahwasanya dia harus sholat 5 waktu, puasa sunnah Senin Kamis tidak boleh tinggal, dan ibadah-ibadah lainnya. Sang guru mengklaim bahwasanya ilmu putih lawan dari ilmu hitam. Pertanyaan, apakah ini masuk dalam ilmu sihir? Apakah ibadah yang dijalankan akan diterima? Ini cuma kedok saja. Ini cuma kedok saja. Jadi masalah dia suruh sholat, dia suruh puasa, itu kedok. Permainan syaitan, baik menipu si guru tadi, atau memang si guru ini juga sebenarnya tahu ya, karena dia mendekati pasien atau mendekati targetnya dengan apa yang disukai oleh orang itu. Kalau orang itu suka ibadah, sholat, diingatkan kamu harus sholat, tanpa juga dukun bilang ya, kita pasti sholat lah, Allah perintahkan gitu kan. Tapi itu ditunggangin, pastinya nanti ada hal-hal lain yang memang diberikan syarat. Mungkin minimal yang paling sering standar itu pasti diberikan tulisan-tulisan, diberikan sesuatu yang disuruh simpan di dompet tadi, ya, disuruh mengamalkan. Seperti misal ada salah satu, tadi yang saya kasih nomornya Ustadz Sahal mengatakan, saya pernah, dia bilang, Ustadz datang ke Jawa Tengah di satu pesantren, dan di pesantren itu terdiri dari ratusan murid. Saya ajarkan metode ruqyah, baca ayat ruqyah, bagaimana meniup ke telapak tangan, bagaimana mengusap tubuh. Dia bilang saya ajarkan itu. Pada saat saya praktekin ruqyah di masjid, hampir satu pesantren semuanya kesurupan di masjid, santri di pesantren gitu kan. Kata kiainya, Anda ini ajarin apa nih? Kata Ustaz Sahal, Anda lihat, Pak Kiai lihat sendiri, saya bacain ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas gitu kan. Lalu Ustaz Sahal bilang, coba Pak Kiai muhasabah, ada enggak amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak sesuai dengan sunnah? Mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai, enggak, di sini pesantren belajar Islam kok. Coba muhasabah, mungkin ada sesuatu yang Pak Kiai suruh rutin kerjakan tapi tidak ada sunnahnya dari Nabi. Ternyata setelah ditelusurin baru kiainya bilang, sebenarnya sih murid-murid sini setiap malam Jumat membaca salah satu dari Asmaul Husna, saya lupa sekarang apa itu, tapi yang jelas dibaca sampai 4.000 kali. Nah ini tidak pernah Nabi contohkan, tidak pernah Nabi SAW perintahkan itu gitu kan. Nah sesuatu yang Nabi tidak contohkan pun itu bisa ditunggangi oleh syaitan gitu kan? Ini kasus-kasus sihir ya. Saya bukan sedang membicarakan ada orang yang salah dengan perbuatannya, saya bicara tentang orang yang kesurupan sama syaitan. Pernah juga kasus, kami duduk bermusyawarah dengan beberapa teman yang ruqyah, kemudian dia bilang ada satu orang kesurupan. Ustadz Hussein tadi yang saya kasih nomor yang kedua juga bilang sama saya, setelah saya kesurupan lalu jinnya kesakitan minta-minta ampun, saya tanya, kamu kenapa masuk ke orang ini? Dia bilang orang ini setiap hari manggil saya 1000 kali. Emang kenapa? Apa yang orang ini bilang? Orang ini selalu bilang ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Jabbar ini sifatnya Allah ya, yang Maha Perkasa. Tapi dibaca 1000 kali per hari. Pernah nggak Nabi ajarin? Nggak pernah. Kata jin, ini pengakuan jinnya. Jinnya bilang apa? Nama saya Abdul Jabbar, saya masuk ke badan dia. Seperti itu, gitu kan? Ini contoh-contoh kasus banyak sekali terjadi seperti itu pada saat ngeruqyah ya, pada saat ngeruqyah. Jadi seperti itulah. Apakah ketika kita wudu di kamar mandi yang ada toiletnya, pintu kamar mandi harus dibuka? Karena ada yang mengatakan harus dibuka pintu kamar mandi jika wudu di kamar mandi. Kemudian ucapan Bismillah ketika wudu di kamar mandi yang ada toilet, apakah tetap dilafadzkan atau tutup? Ini siapa yang bilangin? Ya? Ini orang terlalu berlebihan ya, menurut saya, Allah alam. Bagaimana caranya orang kalau wudu di kamar mandi harus buka pintu? Jadi kalau seandainya dia belum pakai baju, harus buka pintu? Enggak harus gitu kan. Enggak ada hubungannya sama sekali. Dan sudah pernah saya titik beratkan, bolehnya seseorang muslim berwudu sementara dia tidak pakai pakaian.
Di kamar mandi boleh, yang tidak boleh di kloset berzikir kepada Allah, tempat WC-nya ya. Jadi kalau ada kamar mandi digabungkan antara WC, a'azzakumullah, semoga itu artinya semoga Allah muliakan Anda ya. Selalu orang-orang dianjurkan oleh para ulama kalau kita menyebutkan tempat-tempat kotor seperti WC, kita mengatakan a'azzakumullah. Semoga Allah memuliakan yang mendengarkan cerita itu ya. Semoga Allah memuliakan Anda. Makanya saya ucapkan kalimat itu. Jadi kalau ada WC a'azzakumullah digabung dengan wastafel, digabung dengan bataf tempat mandi, ada showernya, maka di WC-nya saja yang tidak boleh menyebutkan nama Allah. Tapi kalau di wastafel mau wudu boleh baca bismillah. Di shower mau wudu baca bismillah, ya kan gitu. Tiba-tiba kita dengar salam, kita boleh mengatakan waalaikumsalam, tidak ada masalah. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada salah satu ulama kita sekarang yang masih hidup, semoga Allah menjaga beliau, Syekh Saleh Suhaimi. Itu kan beliau pernah datang ke Jakarta dan saya yang kebetulan sambut beliau, dan di hotel pada saat beliau menikah dengan salah satu murid saya dari Buton ya, dari Sulawesi sana. Kemudian waktu baru menikah sebelum dibawa ke Saudi, dibawa ke Madinah. Sekarang mungkin ini cerita sudah 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya, pada saat awal beliau menikah dengan salah satu akhwat kita itu dan dibawa ke Madinah. Pas saya masuk ke ruangan beliau di kamar di Jakarta sini, sempat ukhti ini ya, yang memang kebetulan itu salah satu murid saya, dia berkata dari belakang hijab, Ustaz tolong sampaikan ke Syekh, karena dia belum paham bahasa Arab, sampaikan ke Syekh, saya lihat Syekh ini kalau masuk di kamar mandi, beliau mengatakan bismillah pada saat wudu di wastafel. Bolehkah itu hukumnya secara syar'i? Saya terjemahkan, Syekh, istri Anda bertanya begini. Kata Syekhnya itu boleh saja. Karena memang larangan berzikir adalah di WC, bukan di kamar mandi. Kamar mandi umumnya dibolehkan. Termasuk bolehnya antum membaca doa a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is setelah lewati pintu kamar mandi, enggak ada masalah. Gitu kan? Tidak ada masalah itu. Yang penting jangan di tempat yang dilarang tadi. Saya pernah melakukan zina dan minuman keras. Bagaimana dengan amal ibadah yang saya lakukan saat ini, dan bagaimana dengan hukum Islam tentang rajam dan potong tangan dan lain-lain? Apakah saya masih bisa berharap surganya Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Pertama sekali, hukum dalam Islam kisos. Potong tangan, dipenggal lehernya, potong tangan kalau mencuri, dipenggal kalau membunuh, dirajam kalau berzina. Ini berlaku bagi orang yang kepergok. Berlaku bagi orang yang kepergok. Tidak berlaku bagi orang yang antum pernah berzina 5 tahun lalu, sekarang sudah taubat. Lalu antum datang kepada seorang ustaz atau kiai, saya sudah berzina, rajam saya. Bukan begitu. Makanya hadis Bukhari yang menjelaskan, seorang wanita pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya sudah berzina dan saya hamil dari zina. Dia buat pengakuan. Apa kata Nabi SAW? Kau lagi hamil, pulanglah, melahirkan anak itu, karena anak itu nggak ada salahnya. Apa kata ulama hadis? Yang dimaksud oleh baginda Nabi SAW, pulang taubat, jangan kau kesini. Kalau tidak kepergok, udahlah, taubat, lindungi, kau berlindung di bawah naungannya Allah. Jangan, tidak ada, kita bukan seperti Katolik teman-teman yang harus pengakuan dosa disampaikan segala, lalu kemudian pasturnya kasih air suci lah kamu selesai. Paham dalam Islam itu? Karena dalam pengakuan dosa nggak ada. Antum tutupin dosa itu. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang yang sudah Allah tutupi kesalahannya. Dia zina dari malam nih, Allah tutupi sampai pagi, lalu dia sendiri yang mengekspos kesalahannya. Saya tadi malam, saya begini. Untuk apa? Wanita itu teman-teman pada saat sudah selesai melahirkan 9 bulan masih kembali, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Kata Nabi SAW, susui anak ini, masih ada waktu 2 tahun. Disuruh taubat oleh Nabi SAW, gitu kan? Pulang, habis menyusui ternyata iman dalam hatinya masih kuat. Ya Rasulullah, saya sudah menyusui, rajam saya mau disucikan. Barulah Nabi SAW mengatakan, baik, keraskan bajunya, kemudian dirajam, gitu kan? Karena dia terus meminta kepada Nabi SAW, tapi awalnya disuruh pergi, gitu kan? Lalu kemudian teman-teman sekalian yang terjadi, waktu lagi dilempar, ada seorang sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu, kenapa kau berzina? Kata Nabi SAW, jangan kau laknat dia, perempuan ini, demi zat yang ubun-ubunnya Muhammad dalam genggamannya, dia telah bertaubat, kalau dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah cukup buat mereka semua masuk surga. Luar biasa orang ini, jangan dia. Ada pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya mencium seorang wanita di pinggir Madinah, asabtul mar'ah,
Dalam ulama hadis mengatakan, dia mengatakan saya sudah menciumnya, saya sudah memeluknya, tapi tidak terjadi perzinahan. Kata Nabi SAW, atusolli ma'ana, apa kau sholat bersama kami berjamaah? Kata dia, iya. Kata Nabi SAW, idhab, pergilah dari sini. Udah, artinya kau taubat, jangan ceritain ke saya, jangan buat pengakuan tuh, nggak usah. Taubat, tutupin aibmu, bertobat kepada Sang Pencipta. Karena yang kepergok ditangkap lagi zina, itu kena hukum. Kepergok lagi mencuri kena hukum, gitu loh. Pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina, dalam hadis Bukhari semua ini. Kata Nabi SAW sambil, ini orang lagi berhadap begini, Nabi SAW alihkan ke sana, mungkin kau hanya menciumnya. Nabi SAW alihkan dia, mungkin kau, jangan datang ngaku sini, pergi sana taubat, gitu loh. Kata Nabi SAW, mungkin kau hanya menciumnya. Dia datang ke sini, ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi SAW alihkan lagi ke sini, mungkin kau hanya memeluknya, sambil tidak melihat wajahnya orang ini. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nabi SAW balik lagi ke arah kiri, mungkin kau hanya begini dan begitu. Dia datang, ya Rasulullah, saya meletakkan kemaluan saya, di kemaluannya saya sudah berzina, rajam saya. Dia mau sucikan dirinya, maka dia berikan kesaksian buat dirinya. Nabi sudah alihkan, tetap dia mau, ya sudah, ya dirajam. Pada saat lagi dilempar, teman-teman sekalian, ini riwayat Bukhari, lagi dilemparin, sahabat ini rupanya kesakitan, lagi dirajam, lari dia. Ada satu sahabat kejar, diamtam pakai batu, mati, karena dipukul pakai batu, dikejar kan. Kata Nabi SAW, halla taraktumu fayatubu yutubullahu alaih, tidakkah kalian biarkan aja dia pergi, semoga saja dia taubat dan Allah terima taubatnya. Karena ini shock terapi sebenarnya kan, supaya dia tidak ulangi. Dalam Islam tidak ada, teman-teman, begitu orang buat ngaku penggal lehernya, ngaku potong tangannya, bukan itu. Ini memang Allah mengatakan, a'udzubillahi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam kisas itu ada kemakmuran hidup bagi orang-orang yang berakal, dan ini bagi orang yang seperti saya jelaskan tadi, teman-teman yang kepergok. Kalau orang sudah taubat, antum melakukan dosa sudah taubat, sudah antara antum dengan Allah, jangan ceritakan. Dan ulama masuk dalam bab masalah menikah, tidak dibenarkan seorang laki-laki bertanya pada istrinya atau istri bertanya pada suaminya, sebelum nikah kau pernah berzina nggak? Ini nggak boleh ditanyain dan tidak boleh dijawab. Yang ditanya nggak boleh jawab. Untuk apa? Baik kalau dia bilang iya saya pernah zina, hah? Gimana? Untuk apa nanya? Sekarang depan mata saya ini istri saya, ini suami saya, selesai. Yang saya tahu zahirnya adalah orangnya baik, itu hukum kita. Jangan korek-korek yang kita tidak tahu, nggak usah, nggak perlu, nggak usah periksa-periksa HP, ngambil tugasnya malaikat. Lah iya, Allah titip malaikat kiri kanan nggak? Yakin nggak dengan itu? Apa fungsinya? Kiraman katibin, kata Allah. Tugasnya nulis, ngontrol suami kita di mana, istri kita di mana, dia yang nulis. Dan tidak ada tidak ada yang luput dari penglihatan Allah SWT. Tidak ada dosa yang luput. Jangan repot-repot kita yang sibuk hubungi siapa, bicara sama siapa, habis umur untuk itu. Saya bilang sama istri saya nggak akan periksa HP-mu. Urusan kamu dengan Allah. Saya cuma ingatkan, tapi sesuatu yang salah depan mata saya luruskan. Dan saya tentram hidup dengan cara seperti itu, gitu kan? Gak usah repot-repot, ada urusan sama Allah, kita selalu ingatkan kepada Allah SWT. Ini gak usah repot-repot, ini sekretaris dua ini luar biasa, gak tidur, gak capek. Ma yalfidhu min qaulin, kata Allah, tidak ada satu kalimat yang terlewat illa ladaihi raqibun, kecuali dirakib, dikontrol, diawasi, dicatat semua. Jadi nggak ada sesuatu yang membuat harusnya kita melampaui batas, teman-teman sekalian. Jadi seperti itulah hukum syar'i, ya. Dan yang menjatuhkan vonis hukuman qisas hanya pemerintah setempat. Saya tutup, teman-teman sekalian, dengan perkataan saya. Banyak orang-orang sekarang yang sering memvonis banyaknya, oh kalau hukum qisas tidak ada, pemerintah tidak terapkan, berarti masalah togut. Togut ini berarti yang disembah selain Allah. Teman-teman sekalian, wahai anak-anak muda muslim, tenangkan pikiran, masukkan iman dalam hati, jangan terbawa dengan arus fitnah yang terjadi. Main vonis pemerintah Indonesia ini kafir, pemerintah ini kafir, kafir. Ya akhi, siapa kamu? Duduklah, ibadahlah kepada Allah, azan ke masjid, baca Quran, perbanyak ibadah, jaga mulut. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia cuma ucapkan yang baik, yang dia tahu dan dia tahu bermanfaat buat dia di akhirat, atau dia diam, jangan ikut campur, nggak usah. Sekarang antum memvonis si fulan tidak benar, si fulan tidak benar, dari mana ilmu antum tidak benar?
Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi teman-teman sekalian, berapa presiden kita? 5 atau 6 sebelumnya yang sampai sekarang Muslim atau bukan? Muslim. Salah satu syarat negara Islam pemimpinnya Muslim. Yang kedua, mayoritas masyarakat Muslim atau bukan? Nah, tinggal yang ketiga syaratnya, terterapkannya hukum Islam, kan gitu. Baik, pertanyaan di Indonesia, apakah hukum Islam sudah diterapkan? Hah? Sudah akhi, sebagian belum. Sekarang mungkin anda tanya, ini hukum Islam belum? Bukan, duduk di majelis ilmu begini. Takmir masjid, hukum Islam bukan? Azan dikumandangkan, 5 waktu sholat dikumandangkan. Kalau kita Ramadan diiklanin nggak? Baik, kalau kita pergi haji, jemaah haji pergi nggak? Pemerintah buat nggak program haji? Puasa Ramadan, zakat, ada badan zakat nasional. Kita bebas, antum sekarang buat yayasan, kumpulin zakat, sedekahkan, buka rumah anak yatim, buka pesantren. Kita punya pengajian agama, antum nikah dengan cara Islam bukan? Baik, antum cerai Islam. Ada majelis ulama enggak di Indonesia? Teman-teman sekalian, yang belum diterapkan di Indonesia apa? Pencuri potong tangan, ya? Orang berzina dirajam. Ini bagian daripada syariat, bagian, bukan totalitas syariat di situ. Harus kita tenangkan pikiran dan hati kita, teman-teman. Jangan terbawa cuma emosional dan ilmunya kurang, akhirnya kemana-mana nih, gitu kan? Ban mobil kita kalau bannya lagi kempes, tambah angin saja, jalan. Kita enggak, kempes, buang semua mobilnya. Lah iya, langsung menvonis. Teman-teman, manusia semua bisa berbuat salah, punya kekurangan, gitu kan? Tetapi kita mendoakan. Yang saya lihat adalah kita di Saudi misal contoh ya, saya karena pernah tinggal di sana, saya melihat di setiap mimbar hari Jumat, semua khatibnya pasti mendoakan agar pemimpin mereka dapat hidayah. Bayangkan kalau kita punya, saya dapat data teman-teman di Jakarta Selatan saja, kita punya 2.200 masjid dan musola. 2.200 masjid dan musola. Ini mungkin sejumlah dengan masjid di negara-negara muslim yang lain yang kecil. Ini baru Jakarta Selatan, kita punya 5 wilayah Jakarta. Ada pusat, ada barat, ada utara, ada timur, ada selatan. Ini kalau 2.000 aja setiap wilayah, kita punya 10.000 masjid. Bagaimana kalau seluruh Indonesia? Bagaimana kalau semua orang ini, ya, kalau 10.000 masjid teman-teman berarti ada 10.000 khatib, ya. Kalau kita punya misal seluruh Indonesia anggaplah 5.000, 100.000 masjid. Semuanya mendoakan, ya Allah berikan hidayah pemimpin kami, ya Allah berikan mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah, ya Allah. Terus kita doakan kebaikan. Masa dari sekian ratus ribu orang mukmin berdoa tidak diterima sama Allah? Daripada kita main vonis, kita main salahkan, comot sana, ganti sini, vonis ini, kehidupan apa ini gitu. Coba kembali kepada ilmu yang benar teman-teman. Sekali lagi saya mengajak anak muda muslim untuk tenangkan pikiran, jangan terbawa arus, tenangkan hati teman-teman, nuntut ilmu, perbanyak ibadah buat antum sendiri. Mati kalau datang kita nggak bisa lepas, nggak harus antum tua dulu baru meninggal dunia. Maka sibukkan pada hal yang bermanfaat. Allahu alam. Ini tentu saja saya tutup teman-teman sekalian dengan kalimat saya bukan menggurui, saya tidak pernah menyebutkan nama orang alhamdulillah di majelis saya tidak mau memvonis siapapun salah, tapi kita kembali kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini adalah hal yang paling tepat. Coba antum kembalikan kepada ini, maka hati kita akan tenang. Oh ternyata Ibnu Abbas, oh ternyata si fulan, oh ternyata si fulan. Ini yang insya Allah akan sudah cukup buat kita. Allahu a'lam. Mohon dimaafkan kalau ada salah tentunya, dan juga kalau ada benar pasti dari Allah. Kita berdoa kepada Allah sang pencipta agar seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya dengan kemahamurahannya, dan semoga saja semua dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan dan diganti pahala. Juga sisa umur kita semoga diberkahi di harta, di keluarga, di umur, dan juga pekerjaan, serta puncaknya kita diberikan oleh Allah sang pencipta masuk surga tanpa hisab. Dan tentu kita berharap ya Allah surga firdausmu yang maha luas dan juga yang maha sempurna. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau menolong saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta partisipasikan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan semoga dengan kemahamurahanmu ya Allah, yang kami yakin engkau sedang melihat kami sekarang, dan juga malaikatmu sedang menghadiri majlis ilmu ini, agar engkau menyatukan kami semua di surga firdausmu tanpa hisab, di mana engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu selanjutnya teman-teman sekalian kita berdoa, kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala
sekali lagi mengikhlaskan niat kita, menjadikan majelis ilmu ini sebagai ilmu yang bermanfaat, dan saya memohon ampun bila ada sesuatu yang salah kepada Allah Sang Pencipta, dan juga untuk saudara kita semua hadir di sini, dan kedua orang tua kita dan seluruh muslimin dan muslimat, agar semuanya dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Perang Yaman saat ini, banyakan juga yang bilang itu tanda-tanda kiamat. Apakah ada hadisnya? Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah, gitu kan? Jelas. Sunni itu siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Syiah orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang, ya. Dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ, yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya, ya, saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus faham, ya, orang-orang Syiah menganggap anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh, dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang, ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda. Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan? Bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil di Irak. Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran. Ini sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria. Sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman itu sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya, halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang muslim? Nggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin, gitu kan pemahamannya.
Ya, jadi jelas sekali. Nah sekarang ternyata orang-orang Huthiyin, istilahnya Huthi itu orang-orang Syiah yang dari Iran, mereka masuk ke Yaman dan mereka membantai kaum muslimin di sana. Mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah. Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Jadi ini berbahaya, pemahaman dari mana ini, Islam dari mana ini, gitu kan? Nggak ada Islam. Mungkin ini bukan masalah fikih. Banyak orang jahil nggak paham. Oh ini cuma karena masalah fikih, sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya nggak ini? Syekh Singkiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji. Dia bilang ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Singkiti boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi. Ini di depan para murid-muridnya. Nih saya angkat, kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Singkiti, kalau kita nggak usah berdebat. Untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas yang kita pertama dianggap tidak benar, bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan buku apa itu Syiah, jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Husain. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Gak ada. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia. Semua orang ahli sunnah mencintai Ali karena kita faham hadis Nabi SAW tentang siapa yang mencintai Ali berarti bagian daripada iman, gitu kan? Jelas. Insya Allah nanti di tablik akbar yang ke depan, yang keempat nanti setelah kita bahas yang lalu Utsman bilang, kita akan bahas Ali bin Abi Thalib. Anda akan banyak dengar tentang bagaimana kedudukan ahli sunnah dalam menghadapi Ali radhiyallahu anhu, menilai Ali. Ali sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan yang terjadi antara Ali sama Aisyah saja di perang Jamal, perang Unta yang terjadi di perang Siffin dengan Muawiyah, tetap ahli sunnah mengatakan Ali dalam keadaan benar dan terjadi fitnah di antara mereka, gitu kan? Terjadi fitnah di antara mereka, dan itu memang ada bahasan sendiri tentunya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, gitu kan? Didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah, dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah, gitu kan. Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja. Malaysia pun sudah ikut sekarang, gitu kan. Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh dibiarin, nggak boleh dibiarin. Memang sudah begitu. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia ayo kita perangi Syiah, tidak saudaraku. Dakwahi mereka, dakwai, doain semoga dapat hidayah, gitu kan. Karena banyak di antara mereka subhanallah akhirnya sadar, akhirnya tahu bahwasanya itu mana benar dan mana salah. Banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Jadi Allah alam saya sudah sampaikan bagaimana pendapat ulama di sini dan bukan pendapat saya pribadi, dan saya juga sudah jelaskan sebab daripada penyerangan dari kerajaan Saudi sekarang ke negeri Yaman. Kalau kita wajib mentaati pemimpin yang sudah terpilih, lalu kalau belum terpilih dan kita sedang melakukan pemilihan umum atau pilkada, gubernur dan kriteria semua pemimpin kita kurang serak, lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa saya harus memilih? Terus nanti kalau yang terpilih dia lagi, dalam kurung Ahok, dia kan kafir, apa kita wajib mematuhi pemimpin tersebut, dan bagaimana sikap atau bersikap seseorang yang kebetulan kerja di pemerintahan gubernur? Kita bagi dua pertanyaan ini ya. Yang pertama masalah, kalau seandainya ada calon-calon ini semuanya tidak layak, menurut kita tidak layak, maka bolehkah saya tidak memilih? Boleh, hak kita kan. Boleh memilih, boleh enggak.
Saya bisa dong memilih, saya juga bisa tidak memilih, hak saya itu. Saya rasa itu hal yang sangat rasional sekali kok. Kita bisa mengatakan saya kalau pilih sembarangan lalu saya bertanggung jawab depan Allah hari kiamat, itu jelas gitu ya. Ada keadaan teman-teman antum tidak bisa kalau tidak milih. Seperti kasus sekarang. Tentu saya pribadi dan saya berharap semua muslimin sudah paham masalah itu. Kita tidak berharap Ahok ini jadi gubernur lagi, mustahil. Dan semoga Allah turunkan dia dan hukum dengan perilakunya, mustahil itu, sudah tidak mungkin ya. Sedangkan dia tidak menghina saja agama Islam, nggak mungkin dipilih itu. Kebetulan aja dulu karena dia berpadar sama seorang muslim. Kalau dia dulu sendirian belum tentu dia menang gitu kan. Sekarang secara kebetulan karena peraturan pemerintah kita, yang satu jadi presiden, yang satu jadi gantinya kan gitu. Kalau dia sendirian belum tentu gitu. Saya sangat yakin sebenarnya kalaupun dia mencalonkan diri lagi belum tentu dia menang kok. Kecuali ada permainan-permainan yang tidak benar, tidak fair, Allahu a'lam. Tapi dia sudah menghina Islam, maka mustahil. Kalau masih ada orang Islam yang dukung, ini munafik. Munafik, jelas. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 138, 139. Allah mengatakan dan beritakan berita kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan kena siksa yang pedih, orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Apakah mereka mengira ada kemuliaan di tengah orang-orang kafir itu? Ketahuilah, kemuliaan dan kemenangan di sisi Allah saja. Jadi jelas Allah menyebutkan dalam An-Nisa 138-139, orang-orang yang membela pemimpin non muslim di wilayah muslim adalah munafik, jelas sampai dia bertaubat. An-Nisa mengatakan itu. Makanya saya ingatkan An-Nisa 138-139, kembali ke ayat itu. Siapa orang tanya, ada yang bela pemimpin ini, tunjukkan ayat itu. Tetap dia tidak mau, ya anda munafik. Allah yang berfirman. Mau marah terserah, silahkan marah. Ya. Nggak ada yang takut dengan dia marah gitu. Jelas-jelas salah kok, gitu kan. Di situ justru dibutuhkan kejantanan seorang mukmin. Salah ya salah. Mau bagaimanapun tidak ada masalah. Mati itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan. Kecuali kalau memang masalah masih ada toleransinya, mungkin. Nah kalau misalnya pemimpin itu dua-duanya muslim, kemudian memang kita tidak serak, ya sudah hak kita. Tapi kalau nanti orang ini pun misal, insya Allah tidak, dia mencalonkan diri lagi, maka tidak ada pilihan, antum harus milih si muslim, cari yang muslim, tidak boleh antum biarkan tidak memilih. Ini saya sudah bilang pada pertemuan beberapa pertemuan yang lalu, kalau salah yang sempat tanya, sudah ditanyakan oleh beberapa masyayikh ya, di antara guru yang saya sangat hormati Syekh Sulaiman Ruhaili, beliau salah satu tenaga pengajar di Masjid Nabawi sekarang, dan beliau Masya Allah kapabilitas ilmu sangat bagus. Untuk kami tanyakan masalah ini, beliau mengatakan jelas sekali kok bahasanya. Kalau keadaan seperti Jakarta sekarang, kalaupun orang ini betul-betul tercalonkan, waktu itu belum ada pembicaraan dia menghina Islam ya. Waktu kami tanyakan ini belum ada penghinaan Al-Maidah 51, belum terjadi. Beliau tetap mengatakan kalau betul terjadi ada pemimpin non muslim tercalonkan, pemimpin muslim tercalonkan, maka dipilih pemimpin muslim walaupun ada kekurangannya. Nggak bisa tidak. Jadi jelas sekali di sini. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang kedua dari masih sama, bagaimana kalau terlanjur ada pemimpin non muslim? Saya sudah pernah jelaskan ini. Kasus pada saat Ahok dipilih jadi pemimpin, jadi gubernur, gitu kan. Selama dia belum menghina Islam, saya yakin kita tahu semua. Ada di antara ulama-ulama kita atau dai-dai kita yang mengatakan berontak lawan Ahok sebelum dia hina ya. Nggak pernah kan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ustadz-ustadz bicara, nggak ada dai yang nyalain. Sesuai dengan hukum Allah kita patuhi. Yang tidak hukum Allah tidak sesuai kita tinggalkan. Sekarang kenapa kita ribut masalah ini? Karena memang dia menghina Islam, sudah lain ceritanya. Jadi kalau ada pemimpin non muslim, baik itu dengan cara penjajahan seperti waktu Belanda datang merampas Indonesia, gitu kan, kita nggak punya kekuatan untuk melepaskan diri. Suku Tatar waktu datang menghancurkan khilafah Abbasiyah di Irak, membunuh banyak muslimin, banyak ulama, buku-buku semua dibuang di lautan ya, sampai lautan itu berubah menjadi warna tinta semuanya, gitu kan. Kemudian banyaknya bangkai kaum muslimin yang dibunuh sampai puluhan ribu pada saat itu, dan mereka berkuasa. Maka tidak ada kekuatan kaum muslimin pada saat itu, dibiarkan mereka memimpin. Tapi kita berusaha, tentu kita berusaha maksimal untuk bisa ya mendapatkan pemimpin yang muslim. Tapi kalau sudah terlanjur atau kita berada di, baik itu dengan cara penjajahan atau misalnya kayak gini sekarang kasus Ahok di Jakarta kena sistem
Yang muslimnya jadi presiden, dianya langsung jadi. Selama dia tidak buat masalah, ya sudah, tunggu sampai jabatannya selesai. Karena tidak mungkin kita bangkang sama pemerintah induk yang memang kita dilarang untuk keluar, kecuali memang kita dilarang sholat, ya. Karena kata Nabi SAW, taatilah pemimpin kalian walaupun seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, gitu ya. Walaupun pundakmu dipukul, ya, hartamu diambil, kalau selama dia pemimpin yang induk, ya. Kalau kita bicara masalah presiden dan seterusnya ini atau raja, kita patuhi, gitu ya. Selama dia tidak melarang kita sholat. Kalau sudah melarang sholat, sudah lain ceritanya. Allahu a'lam, ya. Sudah, kalau kita sholat tidak menghadap kiblat karena tidak tahu bagaimana hukumnya. Kalau diberitahu teman pada saat sholat sedang berlangsung, apakah langsung dibatalkan dan memulai sholat dari awal atau bagaimana? Kalau anda tidak tahu sama sekali dan memang sudah berijtihad, betul-betul yakin ini sedang hadap kiblat nih, gitu kan? Maka sah saja, tidak ada masalah. Karena memang tidak tahu, ya. Kalau dia sudah sampai salam, ya, kalau dia sudah sampai salam, tolong ikhwah jangan ditambah dulu pertanyaan, ya. Ini masih banyak ini yang belum dibaca. Dengarin aja ilmunya, ini cukup insya Allah. Ini lihat nih, Masya Allah. Ini yang belum saya baca yang lalu ini, ya. Belum yang sekarang. Jadi jangan tambah dulu. Jadi kalau seseorang itu menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, dan dia betul-betul berijtihad, dia berusaha, oh memang setahu saya di sini kiblat. Tidak ada orang yang bisa ditanya sama dia, lalu dia Allah Akbar takbir. Sampai selesai salam, yang itu sudah selesai salam, dia nggak tahu. Ada orang datang, ternyata kiblat dia sholat di situ, kiblatnya ke arah sana, dia salah. Apakah dia harus mengulangi sholatnya? Kata ulama tidak perlu. Tidak perlu, karena dia memang berijtihad awalnya, dia tidak tahu, gitu kan? Dia tidak tahu, maka tidak ada masalah. Dianggap orang yang tidak faham atau lupa, gitu kan? Seperti orang kalau lagi puasa lupa makan, ya. Kalau pas lagi puasa, ada teman atau kerabat atau pasangan anda pas lagi makan, anda tahu dia puasa, jangan tiba-tiba dikagetin, ya. Woi, kamu nggak puasa, kesian nanti keselak. Biarin aja makan, tidak apa-apa. Sampai dia selesai hajatnya, jangan hasut. Enak benar orang ini sudah makan 2 piring. Nggak apa-apa, biarin aja, gitu kan? Nggak apa-apa. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa lalu dia makan karena dia lupa, dia minum karena dia lupa, maka dia lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan dan minum padanya, gitu kan? Jadi tidak usah diingatin, biarin aja, nggak ada masalah. Itu kan memang kalau betul-betul dia lupa, kalau dia pura-pura lupa itu urusan dia dengan Allah, gitu, ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau seandainya kita sementara lagi sholat, kemudian tiba-tiba ada orang datang menepuk, mas maaf mas, kiblatnya salah ke kanan dikit, maka bergerak aja, nggak usah berhentiin sholat, bergerak aja ke arah yang dituntun sama dia, kanan dikit, kiri. Bahkan ulama fikih mengatakan boleh orang yang datang mengetahui saudaranya muslim yang lain sedang salah sholatnya, dia meluruskan, menggoyangkan badannya, mengarahkan, pegang pundaknya dua-dua. Tentu ini sesama jenis, ya. Jangan lawan jenis dipegang pundaknya, nggak boleh. Di luar sholat aja nggak boleh, apalagi dalam sholat. Pegang pundaknya, arahkan ke kanan sedikit mas, ini salah. Ini mbak harus ke kiri, diberikan syarat, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai salam, maka nggak ada masalah. Batu akik semakin marak, apalagi saat ini sedang demam batu sojol, gitu, yang konon mempunyai kekuatan menambah kekuatan orang yang memakainya dan mencuci tangan dengan air rendaman batu tersebut. Bagaimana menasihati orang tersebut? Apalagi yang punya pemikiran tersebut adalah orang tua kita sendiri. Ini nggak boleh semua. Dari mana batu bisa memberikan sesuatu itu? Kalau ditanya hukum memakai cincin dalam Islam boleh nggak? Boleh. Nabi SAW menggunakannya, tapi Nabi SAW menggunakan di jari kelingkingnya dan sebelah kanan. Kalau orang muslim laki-laki menggunakannya karena niat Nabi pakai, sunnah boleh. Tapi tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi meniup-niupi ayat di situ di cincinnya. Nabi tidak pernah tiupin ayat. Para sahabat banyak pakai cincin, tidak pernah ada riwayat menjelaskan meniup-niup bacaan tertentu di cincinnya, nggak dipakai sebagai hiasan. Itu saja. Jangan dibumbu-bumbuhin nih. Kita ini paling ahli membumbui, ya. Luar biasa nih di Indonesia bumbu-bumbu ini. Jadi harus dijauhi ini membumbui ini. Tidak perlu, gitu kan? Tidak perlu. Batu ini bisa direndam. Saya ketemu dengan satu orang pengusaha waktu itu di Makassar, kemudian dia bilang sama saya, Ustadz, ada baru nih, saya bayar 8 juta beli. Apa ini? Ini dia. Dia lihat sama dia seperti kristal gitu. Nih, ini katanya Ustadz direndam di air, diminum nanti aura tubuh kita keluar. Saya langsung bilang taruh di sini, ini buhul, hancurin.
8 juta Ustaz, hancurin, siapa suruh beli? Nggak boleh gitu kan. Sekarang itu dinamakan apalah istilahnya, ada banyak nama-nama tertentu ya. Kebetulan yang dia beli kalau nggak salah cakra atau apa gitu ya. Itu direndam di air lalu mengeluarkan aura. Ini tidak ada saudaraku, tidak ada. Kita punya dalam sholat, sujud, wudu, memberikan cahaya kepada wajah. Ada hadis yang menjelaskan hari kiamat dapat cahaya. Sholat, berdoa, ikutilah tuntunan agama. Sudah jangan yang ngawur-ngawur gini nih. Jelas tuntunan Allah wahyu, belajar dari para ulama. Jangan ikuti cara-cara syaitan. Baik, ini kena 1 Muharram ya. Ustaz, peringatan 1 Muharram dilarang sampai sejauh mana? Jika 1 Muharram dijadikan momentum syiar Islam, apakah dilarang? Misal akan ada acara gebiar Muharram, lalu diadakan lomba-lomba seperti tahfidzul Quran, adzan, cerdas cermat, Quran dan seterusnya. Apakah tidak diperbolehkan? Syukran. Allahu alam, saya bukan mengatakan pendapat saya pribadi ya, bukan masalah pendapat saya pribadi, tapi memang kita harus kembali kepada pendapat umumnya ulama. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka mengatakan tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi. Utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu, belum pernah mereka merayakan itu. Kalau kita mengemasnya mengatakan ya kena alasan kaum muslimin adakan tahun baru Islam, kenapa? Karena orang Nasrani punya tahun baru Masehi kan, makanya kita juga tarik-tarik mencontohi kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia akan sama dengan mereka. Jadi kita karena merasa begitu, ada acara hari lahirnya Nabi Isa, kita juga buat acara lahirnya Nabi Muhammad SAW, ikut-ikuti mereka. Untuk apa? Untuk apa menambah-nambah nih? Kenapa kita harus merayakan 1 Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Nggak ada hubungannya dengan syariat kita gitu. Maaf, jangan tersinggung kalau saya membahasakan begini ya, karena kita kan di Indonesia setiap orang katanya punya hak untuk menyampaikan. Saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya pelajari kan gitu. Sebagaimana ada orang yang sesat menyampaikan segala macam pendapat yang salah, kita cuma meminta dalil saja, kembali kepada kemurnian agama. Permasalahannya adalah belum pernah diriwayatkan Nabi SAW merayakan, kiai dan nurul kita tidak pernah merayakan 1 Muharram dengan alasan apapun, lomba kuda kah, lomba manah kah, nggak pernah ada kan, nggak pernah ada sama sekali. Maka tidak perlu diadakan, karena kalau anda buka itu nanti tahun depan arahkan lagi, nanti dari cerdas cermat pindah ke ini, pindah ke itu, nanti macam-macam terbumbu-bumbu hilang, ya kan? Terbumbu jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Saat kerja di Saudi, saya sering melihat pekerja kasar dari Pakistan menyempatkan sholat berjamaah di masjid di sela-sela pekerjaan kasar mereka, seperti menggali jalanan, mereka bersihkan tanah dan debunya lalu sholat. Meskipun ada bau yang kurang sedap, karena bersebelahan dengan mereka. Kalau di sini tukang-tukang bangunan kalau diajak sholat selalu bilang pakaiannya mereka kotor atau merasa bau keringat, sehingga kadang tidak sholat sama sekali. Mohon nasihat yang tepat Ustadz, karena saya banyak berhubungan dengan tukang bangunan atau konstruksi. Tentu ini tidak ada hubungannya ya antara orang sholat dengan bajunya kotor. Sama dengan orang lagi jihad, penuh darah bajunya, sholat aja. Enggak, itu bukan najis. Kita tidak boleh pakai pakaian atau sejadah tempat sholat kalau jelas-jelas ada najisnya. Kalau jelas-jelas ada najisnya, saya kira tanpa pertanyaan. Jazakallah khair. Kalau jelas-jelas ada najisnya itu baru tidak boleh. Tapi kalau cuman kotor, keringat, nggak masalah, jangan kehilangan waktu, gitu kan? Makanya dianjurkan kalau bisa pada saat berwudu, apalagi alhamdulillah masjid kita kayak sekarang ini sangat luar biasa ya. Kalau saya nggak malu ikhwas sekalian, saya selalu bawa kemana-mana tas saya atau ada kresek, saya bawa baju ganti. Saya kalau dari pengajian ke pengajian mampir di masjid mana, saya mandi, saya sholat, mandi di situ, saya wudu, bersihin badan, segar kembali, baru saya masuk ke pengajian saya. Nggak ada aib di situ, malah bagus kan itu.
Lalu sering gunakan roll on, sering gunakan pewangi badan, itu sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, terutama laki-laki ya, kata Nabi SAW, dicintakan kepadaku dunia ini karena adanya wanita dan adanya minyak wangi. Makanya aneh kalau ada laki-laki nggak suka minyak wangi itu. Jauh dari sunnah Nabi SAW. Kantongin selalu beli yang kecil, selalu kantongin pakai minyak wangi kemana-mana. Itu sunnah Nabi SAW. Sudah baunya enak, dapat pahala lagi, gitu kan? Insya Allah yang hal-hal seperti ini nanti akan dihindarin. Ini berhubungan dengan masalah perlunya orang menjaga sholat walaupun bajunya kotor, yang penting tidak najis. Tidak kelihatan auratnya, silahkan dipakai, nggak masalah. Itu bukan alasan, gitu kan? Itu bukan alasan. Kemudian kalau masalah tukang, memang ini semoga Allah berikan hidayah ya. Kita nggak usah bicara tukang. Ya, ini yang bertanya saudaraku, siapa saja di Indonesia ini mau pegawai kantor yang rapi pun AC semua, tetap kalau dia tidak mau sholat dia tidak sholat, gitu kan? Kalau di Saudi memang itu sudah umumnya orang faham, sehingga memang bisa dikatakan jarang, persentasenya kecil sekali orang yang tidak sholat berjamaah itu. Di sana kecil sekali. Memang betul-betul orang yang lemah imannya itu pun dia masih sholat sendirian, dia masih sholat. Dia bukan berarti tinggalin sama sekali, gitu kan? Yang tinggalin sholat itu bisa dihitung jari sebenarnya. Sampai seperti ada cuplikan, itu saya baru dikirimkan sama teman-teman di Saudi, saya terharu betul lihat cuplikan itu saudaraku. Jadi ada orang buta matanya, satu orang tua, bukan ulama, masyarakat biasa, buta matanya, tidak pernah tinggalkan 5 waktu sholat di masjid. Jadi antara rumah dia dengan masjid itu, dia minta satu orang tolong ikatkan tali, ada tiang listrik pas di sebelah pintu masjid. Masjidnya juga masjid biasa kecil di berkampungan gitu. Diikat tali di situ, tali itu panjang, ditaruh jalan di tanah, yang artinya diletakkan di tanah sampai depan pintunya dia. Jadi kalau orang buta ini mau ke masjid, dia keluar dari pintunya, dia pegang tali itu terus ditarik sama dia, jadi kencang talinya, lalu dipegang sama dia, menuntun dia sampai ke masjid. Buta, nggak bisa, nggak ada yang tuntun, sendirian tinggal di rumahnya, tapi tidak tinggalin 5 waktu sholat di masjid. Ada cuplikan yang lain luar biasa ikhwah. Orang lumpuh, dia bahkan kalau mau jalan ke masjid itu, kalau dia mau jalan dia bolak-balikan badannya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi luar biasa nggak tinggalin sholat berjamaah di masjid. Ada cuplikan-cuplikannya tuh di Saudi, unik-unik gitu, luar biasa gitu. Mereka betul-betul memang mungkin sudah penanaman iman ya dari orang tuanya kepada anak-anak ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah orang-orang kita gitu. Ya, ini pekerja-pekerja kasar, bukan cuma sholat, Ramadan nggak puasa, gitu kan? Padahal di Saudi itu orang puasa semua walaupun bekerja keras, gitu kan? Mereka tetap puasa, buka puasa rame-rame gitu, tidak mengganggu. Dan ini memang sebenarnya pesunan Nabi SAW, dan itu kan tergantung sugestinya. Kalau kita puasa, kemudian sudah sugesti awalnya negatif, sebentar jam 11 saya haus nggak ya? Saya lapar nggak ya? Ya haus dan lapar benar. Tapi kalau kita memang niatnya sugesti, niat itu sebenarnya sugesti ya. Sugestinya dia, saya insya Allah sampai azan maghrib tahan, insya Allah sampai isya pun saya tidak lapar. Memang benar, insya Allah kan seperti itu. Mungkin buka puasa cuma seteguk air, makan kurma cukup buat dia, habis isya, habis tarawih baru dia makan. Ada orang begitu, nggak ada masalah buat dia. Itu kan jadi tergantung. Saya sering sholat tarawih di masjid yang imamnya membaca surah dengan cepat dan tergesa-gesa. Apakah sah sholatnya? Dan apakah ada anjuran membaca salawat setelah selesai 2 rakaat sebelum bangun ke rakaat berikutnya? Tentu saja kita dianjurkan cari masjid yang sholatnya bagus, yang tumak nina. Karena tumak nina itu syarat wajib ya. Teman-teman kita di Indonesia ini banyak mengaku mazhab Syafi'i, tapi tidak menjalankan pemahaman Imam Syafi'i dalam sholat. Imam Syafi'i memasukkan syarat wajibnya sholat tumak nina, tenang, baca Al-Quran pelan-pelan, tenang, harus begitu. Gak boleh buru-buru. Kita sudah inna ata'ina wal asri dan sholatnya luar biasa. Wah, beruang. Gak apa-apa yang dikejar. Untuk apa? Begitu keluar saya sudah sholat. Iya, dicatat. Tapi pahalamu berapa? Gitu. Kan gitu. Sholat dengan tenang. Sholat dengan tenang. Jadi walaupun 23 rakaat, di Mekah 23 rakaat setiap malam 1 juz kan? Bisa. Apalagi kalau dibagi. Jadi sebaiknya mencari masjid yang tenang. Kalau salawat atau bacaan zikir antara sholat ini belum pernah ada sunnahnya. Tidak pernah disebutkan kepada kita, dinukil kepada kita bahwasanya baginda Nabi SAW itu antara sholat dengan sholat baca salawat atau baca zikir tertentu, nggak ada sama sekali. Jadi beliau langsung saja berdiri dan mengerjakan sholat, dan itu sudah dipraktikkan oleh para imam-imam kita di 2 masjid yang masyhur, Masjid Haram dan Masjid Nabawi Madinah. Orang lain, dan sampai saat ini orang tersebut tidak Anda pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang itu belum membayar utang.
Apakah ini termasuk pembersihan dosa di dunia sebelum yang tadi Ustadz sampaikan? Tentu saja. Semua cobaan yang datang kepada kita sebagai orang muslim di dunia itu akan jadi pembersihan dosa. Semuanya. Termasuk uang antum yang tidak dibayar oleh orang lain. Yang sudah saya bahasakan khusus utang. Siapa yang berutang, mengutangkan orang lain, kemudian tidak dibayar. Sampai jatuh tempo, dia seperti bersedekah setiap harinya, setengah dari harta itu. Kalau sudah sampai jatuh tempo dan dia belum bayar, double pahalanya. Gitu kan? Double. Jadi seakan-akan kita sedekahkan setiap hari double itu. Maka mungkin kalau orang tidak utang dengan kita, maka kita tidak akan sedekah sebanyak itu, tidak dapat pahalanya. Bersangka baiklah dengan Allah. Apakah sekarang neraka sudah dihuni oleh manusia, Ustaz? Tidak ada manusia, tentunya manusia kayak kita dari anak Adam tidak ada. Tapi surga sudah ada. Penghuninya sudah ada, bidadari, bidadara sudah ada. Banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Gitu kan? Nabi SAW mengatakan sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebelum manusia. Kemudian menyuruh Jibril mendatangi surga. Lihat tuh surga. Jibril AS ke sana. Kasih pendapatmu Jibril. Ya Allah, tidak ada hambamu yang dengar saja, bukan lagi lihat, dengar surga, kecuali mereka akan bergegas mengejarnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Jibril melihat neraka. Neraka diciptakan, diperlihatkan. Berikan pendapatmu. Setelah dia balik, dia mengatakan dengan azabnya, dengan siksanya segala macam, ya Allah, tidak ada hambamu yang dengar saja neraka, kecuali pasti dia akan menjauhinya. Lalu Allah SWT menghiasi surga dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, dan neraka dihiasi dengan syahwat-syahwat yang mudah untuk dilakukan, dan itu kemaksiatan, kerusakan, apalah segala macam. Lalu kata Allah SWT kepada Jibril, lihat kembali. Waktu dilihat kembali dari dua tempat ini, dia mengatakan, ya Allah, tentang surga saya tidak menyangka ada hambamu yang selamat saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa masuk ke dalam surga ini, karena beratnya hal-hal yang tidak diinginkan. Bangun sholat malam, mengeluarkan harta, bantu orang miskin, suruh bakti dengan orang tua walaupun orang tua itu jahat, gitu kan, dan seterusnya. Banyak hal. Dan tidak akan mungkin ada hambamu yang selamat dari neraka, karena memang dipenuhi dengan kemaksiatan. Berarti surga dan neraka itu sudah ada. Dan memang surga dan neraka ini ada penghuninya. Ada penghuni dari bidadari, dari bidadara, semuanya sudah ada. Kata Nabi SAW, bagi jenazah yang mati, kalau dia sudah masuk di kuburan, sudah jawab pertanyaan malaikat, maka kata Allah SWT kepada para malaikat, bentangkan jalannya hambaku ini ke surga, sehingga dia melihat dan menikmati surganya di pagi dan petang hari. Hadis yang lebih jelas lagi adalah hadis Bukhari yang kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, kecuali istrinya dari bidadari di surga langsung berkata, semoga Allah membinasakanmu, dia sebentar lagi akan meninggalkanmu dan menuju kepada kami, gitu kan. Berarti sudah ada penghuni, gitu kan. Sudah ada penghuni, tapi dari ciptaan Allah. Karena bidadari, bidadara, hurun in dan wildanun mukhalladun ini Allah ciptakan langsung, tidak melalui proses seperti anak Adam. Allahu alam, itu yang saya tahu. Apakah benar saat mushaf Al-Quran sangat banyak ketika dikumpulkan untuk disusun, dan ketika Al-Quran disusun tidak berdasarkan turunnya ayat? Siapakah yang menentukan ayat 1, misal Al-Baqarah ditaruh surah paling depan setelah Al-Fatihah? Tentu saja pada saat turun yang menentukan adalah Nabi SAW. Misal surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun di awal sekali kan. Kenapa ada juz 30? Siapa yang taruh di situ? Nabi Muhammad SAW. Beliau memerintahkan para sahabat, ini ayat turun. Kadang-kadang dalam surah Al-Baqarah turun cuma 2 atau 3 ayat dalam sehari. Mungkin bulan depan turun lagi 7 ayat. Tidak lengkap langsung 200 ayat sekian Al-Baqarah. Turun beberapa kali. Nabi SAW yang mengatakan, letakkan ini di ayat sekian, letakkan ini di surah sini. Dan urutan surah sekarang adalah Nabi SAW yang tentukan sesuai dengan wahyu dari langit. Jadi kan, turunnya memang tidak berurutan, tapi cara mengaturnya kayak sekarang sampai kita adalah Nabi SAW yang tentukan sesuai dengan wahyu dari langit, dan akhirnya jadilah Al-Quran seperti kita miliki sekarang. Allahu alam. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hanya menyatukan saja dalam bacaan Quraisy, gitu kan? Disatukan dalam bentuk mushaf, makanya dikenal dengan mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsmani yang dikumpulkan oleh Utsman radhiyallahu anhu dalam bahasa Quraisy, dan para sahabat sepakat dengan Utsman pada saat itu, tidak ada yang membantah beliau. Kecuali orang-orang yang baru masuk Islam di wilayah-wilayah Irak, wilayah Iran yang memang tidak setuju, itu mungkin ada.
Ya, yang mereka tidak setuju, tapi itu memang mereka orang baru masuk Islam, belum mengetahui. Karena para sahabat sendiri tidak ada yang memungkiri perbuatan Utsman radhiyallahu anhu ajma'in. Salah seorang karyawan swasta yang memiliki kerja sambilan sebagai ilustrator dan komikus. Selain itu, sejak saya kuliah saya menjadi seorang pelukis wajah di Mall Panakukang Makassar. Sekarang saya mau berhenti melukis, menggambar dan menjadi seorang ilustrator karena ingin berjalan di jalan yang betul. Pertanyaan saya, apa yang saya harus lakukan dengan gambar-gambar saya yang sekarang, baik yang masih ada pada saya, pada orang lain yang pernah memesan kepada saya, dan gambar komik saya yang telah termuat di website. Yang Anda mampu hapus, hilangkan. Yang ada sekarang dihilangkan. Saya punya kakak ipar di Surabaya. Beliau seorang, kebetulan dia nikah sama kakak saya perempuan menikah dengan laki-laki ini, kakak ipar saya, dan dia pelukis dulunya sebelum menikah. Rumah penuh dengan lukisan, dan memang luar biasa, dia kalau duduk melukis itu cepat sekali dan bagus kalau jadi gitu kan. Subhanallah, duduk dengan saya ngobrol sebentar, Allah kasih hidayah, bukan dari saya, Allah kasih hidayah, tiba-tiba dia meninggalkan itu. Lalu dia tanya, kira-kira bagaimana caranya mengalihkan hobi saya ini? Saya memang hobi di sini. Lalu saya berikan masukan, Anda boleh, ya, antum boleh menggambar apa saja yang tidak dilarang, seperti pemandangan, kota, ya, buah-buahan. Jadi sekarang dia kalau gambar pasar-pasar kuno, Jazirah Arab misalnya dulu, dibuatlah sama dia tendanya, rumahnya, buah-buahnya, tapi nggak ada orangnya. Juga masih laku, banyak orang beli gitu kan. Ditinggalin sama dia. Lalu dia alihkan terampilannya ke kaligrafi, tulisan Arab, mulai dialihkan kepada hal-hal yang positif. Jadi hobi yang ada masih bisa, kalau masih bisa dikemas secara syar'i, dikemas secara syar'i. Yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang ada sekarang di tangan Anda, usahakan untuk dihilangkan. Kalau bisa diganti, ya, dialihkan kepada hal yang boleh, bagus. Kalau yang sudah terlanjur terjual, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan kalau ada yang di tempat-tempat lain yang masih bisa, pokoknya intinya masih bisa dihapus di website, di tulisan, di aset yang disimpan atau apa. Baik Ustaz, kalau ada orang kebetulan punya kelebihan di hadapan saya, jabatannya lebih bagus, fisiknya lebih sempurna, secara materi lebih mapan, lebih pintar, apa yang saya harus lakukan? Renungi hadis Nabi SAW yang berbunyi, manusia 4 tingkatan. Yang pertama, Allah berikan kepadanya ilmu dan harta. Luar biasa, sudah cerdas, gagah, pinter, gitu kan. Kemudian kaya raya. Dan kata Nabi SAW, dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, kemudian juga hartanya diinfakkan. Datang golongan yang kedua, yang Allah berikan kepadanya harta, diberikan ilmu tanpa harta, berilmu, faham ilmu agama, tapi keadaan ekonominya biasa. Dia lihat orang yang punya kelebihan nih, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau memberikan kepadaku seperti kau berikan kepada dia, aku akan lakukan seperti dia atau bahkan lebih. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa, dua-duanya akan sama pahalanya. Karena memang yang kedua ini nggak punya harta, maka dia hubungkan itu dengan tekad yang kuat, niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dikasih, dia akan lakukan. Allah dengan kemahaadilannya berikan. Si yang pertama nggak dizalimi, dia dapat semuanya. Tapi yang kedua diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tekadnya yang baik. Golongan ketiga, orang yang Allah berikan kepadanya harta tanpa ilmu, nggak ada ilmunya, kaya raya tapi luar biasa, cuma nggak tahu mana halal mana haram. Gak pernah tahu masalah urusan akhirat, ada surga dan neraka. Gak pernah berpikir kalau mati di alam barzah nanti akan ada masalah kalau dia banyak dosa. Diberikan, dihabiskan hartanya di jalan kemaksiatan kepada Allah, bangun diskotik, bar, sibuk dengan itu. Kemudian datang golongan keempat, ini yang luar biasa, ya. Kejahilan yang luar biasa. Jangan jadi golongan ketiga aja nggak boleh, apalagi golongan keempat. Orang yang tidak dikasih ilmu, nggak dikasih harta, miskin, ya kan gitu. Dan juga tidak ada, bodoh, nggak ada ilmunya. Yang dia jadikan tolak ukur bukan golongan pertama sama kedua, tapi golongan ketiga. Orang kaya raya yang bangun hotel sana sini banyak kemaksiatannya, diskotik dan seterusnya. Orang-orang yang banyak tiap hari bermaksiat kepada Allah SWT. Lalu dia bilang, kalau saya punya harta seperti dia, saya akan buat yang sama. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa. Ini orang ini sama-sama dosanya. Rugi nggak kira-kira? Udah miskin di pinggir jalan, rumahnya sudah gubuk,
nggak ada ilmunya, bodoh, kemudian di sebelah gubuknya ada orang bangun hotel atau diskotik, keluar pakai mobil Mercy, tiap hari mabuk, berzina, gonta-ganti pasangan. Lalu dia bilang, coba saya kaya seperti dia, saya akan buat sama. Lalu kita yang di gubuk itu sudah susah hidupnya, dikasih dosa yang sama dengan dia, kita nggak lakukan, padahal tekadnya maunya seperti itu. Maka ini kata Nabi SAW, fahuma fi wazri sawa, ini sama dosanya. Jadi selalu jadi tolok ukur orang yang berprestasi dan baik, Allah berikan kebaikan-kebaikan padanya, lalu dia habiskan di jalan Allah. Abu Daud, lalu ada seorang laki-laki dari Muzaina atau Juhaina bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kita harus beramal? Apakah amalan itu berdasar pada takdir yang telah berlalu atau berdasarkan pada sesuatu yang baru? Beliau menjawab, berdasarkan pada sesuatu yang telah ditetapkan. Lalu laki-laki itu atau sebagian orang lain bertanya, lalu untuk apa kita beramal? Beliau menjawab, sesungguhnya ahli surga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga, dan ahli neraka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Apakah sudah ditentukan sejak dahulu siapa penghuni surga dan penghuni neraka? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jawabannya iya. Iya. Kita sekarang ini Allah sudah tahu mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Tetapi bukan paksaan dari Allah, bukan Allah jabarkan. Jabar itu dalam istilah bahasa Arab, Allah paksa dia harus jadi neraka atau di surga, bukan. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya, dalam akhir surah Al-Anfal patokannya itu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Kata para ulama, Allah tahu semua sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum menciptakan semua makhluk, manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua sebelum menciptakan, Allah sudah tahu kalau saya ciptakan nanti dari awal dia hidup sampai dia mati apa yang dia lakukan. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Itulah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaknakan dengan waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Jadi Allah memang sudah tahu. Karena Allah sudah tahu si fulan ini kalau saya ciptakan nanti dia akan pilih perbuatan penghuni neraka, maka Allah mudahkan jalannya dengan itu. Saya kasih contoh. Saya jelaskan ya, saya reviewkan kembali. Takdir ada dua macam, ada mutlak dan ada ikhtiar. Ada yang mutlak, antum tidak bisa campur tangan di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, ya, paras wajah kita, warna kulit, umur kita, berapa lama kita akan meninggal, itu semua fungsi-fungsi anggota tubuh, kuping mendengar, mata melihat, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, semua itu fungsi tidak bisa dialihkan. Nggak ada orang bisa makan dengan kupingnya, nggak ada orang bisa mendengar dengan matanya, sudah begitu. Itu takdir mutlak namanya. Allah memang yang pilihin. Itu hak kuasa Allah SWT. Ada takdir yang kedua, ikhtiar. Ini yang sering orang tidak faham. Artinya berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Makan, minum, tidur, menikah, semua itu adalah ikhtiar. Allah termasuk beriman dan kafir itu ikhtiar. Ikhtiar. Sekarang antum bisa duduk di masjid ini, majelis kita bisa pulang. Siapa yang bisa tahan? Walaupun saya bilang jangan pulang akhi, tetap kalau antum mau pulang hak antum, tidak ada yang bisa tahan. Tapi dengan antum memilih salah satu perilaku, duduk atau pulang, Allah sudah tahu pada malam itu, pada detik itu, di majelis itu dia akan pilih pulang atau dia akan pilih duduk, dicatat sebagai takdirnya, gitu kan? Seseorang mau keluar ke diskotik atau mau tinggal di rumah, dia pilih kan, bebas, gak ada yang paksa dia. Pada saat dia pilih tinggal di rumah, Allah sudah tahu sebelum diciptakan dia akan pilih tinggal di rumah. Pada saat itu dia batalin ya ke diskotiknya, Allah sudah tahu pilihan dia sebagai pencipta. Atau kalau dia keluar pilih ke diskotik, Allah sudah tahu dia akan ke diskotik malam itu, dia akan minum atau dia akan buat apa, maka Allah tahu apa yang dia lakukan. Maka termudahkanlah jalurnya menuju ke neraka karena pilihan dia sendiri ya. Begitulah yang berhubungan dengan masalah ikhtiar. Jadi perilaku sehari-hari, makan, minum, tidur, beraktivitas, termasuk menikah, itu adalah ikhtiar. Ikhtiar, menjadi kafir dan beriman itu ikhtiar, pilihan kita, bebas. Antum sekarang bisa murtad ya, naudzubillah, atau bisa beriman, bebas. Seseorang dengan satu kalimat aja bisa murtad kok. Dia mengatakan saya murtad, naudzubillah, dengan hatinya betul-betul dia ingin keluar, maka dia murtad, gitu kan. Orang bisa dari kafir masuk Islam dengan satu kalimat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, muslim langsung pada saat itu, gitu kan. Jadi seperti itu ikhtiar dia, nggak ada yang paksain. Tapi Allah sudah tahu dengan kemahaluasannya, di Lauhil Mahfuz tercatat apa saja yang kita lakukan sampai kita meninggal. Ya mungkin kita belum tahu besok kita buat apa. Seperti itu memahaminya. Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan,
sudah kerusakan. Dia soalnya mengambil hak pemerintah, uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, tapi hukumnya dikisos, ya. Dipenggal kepalanya maksud saya. Orang Islam yang tidak mengerjakan sholat termasuk orang munafik. Enggak disebutkan masalah dia kalau tidak sholat berarti munafik, tapi ciri orang munafik memang ada tadi yang belum tersebutkan. Jazakallah yang bertanya ini, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau sholat mereka bermalas-malasan, malas sekali. Dan dalam hadis sahih Bukhari dikatakan asyaddus sholati al-munafikin al-isya' wal fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh, karena mereka waktunya tidur, malas bangun, gitu kan? Jadi ini cirinya memang mereka, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan sangat sedikit sekali. Itu pun kalau mereka lakukan sholat dan zikir karena riya, karena ingin dipuji oleh orang. Tapi di sini kalau apakah semua orang Islam tidak sholat munafik, ini tidak bisa kita patok seperti itu. Karena bisa saja mungkin dia belum paham hukum, mungkin Allahu alam. Ada orang yang mungkin dari ayahnya, ibunya sendiri di kampung atau di kota dia tinggal nggak pernah sholat, biasa sholat kapan dia mau. Anaknya pun tumbuh besar dalam kondisi tersebut, dia nggak tahu kalau itu wajib. Nah, orang tuanya sendiri tidak sholat itu bukan mustahil. Jadi ada sebuah kaidah penting kata ulama dalam melalui kehidupan ini, jangan patok orang lain seperti diri kamu. Itu kaidahnya, kan gitu. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang ulama keluarkan, diantaranya jangan patok orang lain. Ini dalam masalah akhlak ya, dalam tazkiyatun nufus, mensucikan diri. Jangan patok orang lain seperti dirimu. Begini, kalau seandainya kita sudah sholat malam, kita sudah ibadah, alhamdulillah sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bagus, tutup aurat, jalanin perintah agama. Jangan patok semua orang seperti kita, belum tentu. Memang nggak bisa. Maksudnya adalah bisa ada orang lebih baik daripada kita dari itu. Mungkin kalau kita sholat malam hanya setengah jam sebelum subuh, ada orang dari jam 2 malam bangun, ada. Kalau kita cuma hafal beberapa surah Al-Quran, ada orang hafal 30 juz Al-Quran. Kalau kita hafal 30 juz, ada orang yang mengulangi Al-Quran sampai berulang kali. Sampai disebutkan ciri khasnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang akan kita bahas hari Sabtu nanti. Beliau ciri khasnya yang luar biasa itu, beliau menutup witir yang 1 rakaat itu. 1 rakaat, saya nggak tahu nih bagaimana sholat malamnya beliau ya, karena belum temukan riwayatnya. Tapi disebutkan dalam riwayat beliau kalau sholat witir itu baca 30 juz di rakaat terakhirnya. Jadi kita biasa baca qul huwallahu ahad, itu pun masya Allah cepatnya luar biasa gitu kan. Ini 30 juz di sholat witir yang 1 rakaat. Itu bagaimana Allahu a'lam, itu berkah Allah kasih gitu. Tapi tiap malam 30 juz khatam, tiap malam. Bagaimana itu? Kita mau bandingkan ibadah kita dengan mereka-mereka ini bagaimana gitu. Luar biasa jauhnya antara langit dan bumi. Jadi jangan patok diri kita seperti orang lain, seperti kita belum tentu. Ada juga memang orang yang tidak seperti kita, mungkin kita masih lebih baik dari dia, tapi belum tentu kita lebih baik dari dia, ya kan gitu. Mungkin memang dia subhanallah kurang di sholat malam, tapi dia lebih baik di sedekah. Mungkin dia sholat malamnya kapan dia bisa, tapi kalau sedekah masya Allah 100.000, 1 juta, 100 juta mungkin. Sementara anda masih 1000 terus gitu kan. Beda, tidak boleh dipatok orang lain itu sesuai dengan kita. Sama dengan orang bermaksiat, orang maksiat juga begitu kata ulama, sama kaidahnya. Ada orang dia patok, semua orang sama seperti dia, padahal tidak. Mungkin ada orang lebih buruk daripada dia, atau ada orang yang nggak seperti dia, mungkin sudah taubat. Teman-temannya dulu ada yang sudah taubat, lalu dia bilang kau juga dulu begini. Ya jangan lihat dulunya orang, sekarang sudah lain, gitu kan. Dalam Islam seperti itu. Jadi jangan jadikan patokan itu. Kalau saya tahu Allah alam tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan kalau orang tidak sholat berarti dia munafik. Karena memang bisa saja dia belum tahu hukum atau memang masih bermalas-malasan. Tapi ciri memang orang munafik kalau bangun sholat mereka malas dan penuh dengan riya. Ustaz, saya bekerja di satu perusahaan, saya masuk kerja dengan jaminan ijazah. Tapi ijazah yang saya gunakan pada saat sekolah menyontek, bahkan membayar uang ke guru untuk mendapatkan jawaban. Apa hukumnya Ustaz? Anda berdosa dengan menyonteknya, tapi ijazahnya insya Allah tidak ada masalah. Kecuali kalau memang ijazah itu dasarnya tidak ada, kita nggak pernah ikut sekolah di situ, nggak pernah ikut sekolah lalu kita beli ijazah, nah itu tidak sah. Ijazah tidak sah, uangnya juga tidak halal kita dapatkan setelah itu. Tapi kalau dasarnya kita ujian, tapi ada di antara materi yang sempat kita nyontek, mungkin tidak semuanya,
sehingga lulus misalnya, kita berdosa dengan itu, tapi ijazahnya tetap. Dan istri bekerja dan pendapatan istri lebih besar dari saya, tapi dalam penggunaan istri saya tidak bisa mengatur pengeluarannya atau boros. Pertanyaannya, apakah saya boleh mengambil alih untuk mengatur kebutuhan sehari-hari dan penghasilan istri saya? Penghasilan istri saya minta untuk mengaturnya. Kalau hasilnya dia, hasil keringat dia, tergantung dia mau atau tidak. Tidak ada hak antum di situ. Warisannya, hasil bisnisnya, hasil gaji kerjanya, nggak ada hak antum 1 rupiah pun. Walaupun dia lebih besar, antum tetap wajib yang menafkahi rumah. Tidak boleh tidak. Kecuali dalam satu keadaan si istri tanazul. Tanazul itu kayak udah deh nggak apa-apa, nggak usah kasih nafkah, atau kita saling bagi deh nafkahnya. Misal itu baru boleh. Masalah kasus kita mau mengambil alih untuk mengatur karena istri tidak tahu, kita mau buatin pembukuannya, lebih ngerti masalah manajemennya, nggak ada masalah. Asal dia mau ya, berhubungan dengan uang dia. Kalau nafkah setiap bulan itu hak antum. Seorang laki-laki, dia tahu kebutuhan rumahnya 5 juta. Dia tahu istrinya nggak bisa kelola, maka dia yang ambil alih, boleh. Malah itu boleh, karena itu memang hak dia. Jadi dia yang aturin, kamu mau butuh beli apa, bilang sama saya. Mau beli susu, mau beli ini, mau beli itu, mau beli sabun. Oke, kita temanin. Ini loh laporannya seperti ini ya, ini pengeluaran kamu. Tadi kamu belanja 500 ribu, 700 ribu, kita atur, gak ada masalah. Karena itu nafkah dari kita, tapi uang dia nggak ada hak kita di situ teman-teman sekalian. Nggak boleh, jangan sentuh. Itu hak dia, mutlak ya.